لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat maghrib yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan Allah menyimpan sebagai pahala di akhirat nantinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita membahas surat At-Takwir dan surat-surat berikutnya, itu Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq. Itu masih sama fadilahnya, yaitu sejenis dengan surat At-Takwir, yaitu sama-sama menjelaskan bagi mereka yang ingin melihat suasana atau huru-hara kiamat, maka surat-surat itu menjadi bacaan. Kalau surat itu dibaca, seakan-akan melihat kiamat di depan mata. Baik, kita lanjut. Surat berikutnya yang kita dapatkan dalil sebagai fadilah, setelah menyelangi beberapa surat yang kami tidak mendapatkan dalil yang kuat, maka pada malam ini kita akan beranjak ke surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Tentunya surat ini akrab di telinga, sering didengarkan. Surat Al-A'la adalah surah yang ke-87 dan dia terdiri dari 19 ayat. Al-A'la diambil dari kalimah pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, yang bermakna yang paling tinggi, yang maha tinggi. Para ulama masih berbeza pendapat apakah surat ini turun di Mekah atau di Madinah. Wallahu a'lam. Tapi ada satu hadis dalam Sahih Bukhari dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum. Orang yang pertama sekali menjejakkan kakinya di Madinah sebelum terjadinya hijrah adalah Mus'ab dan Ibnu Ummi Maktum. Artinya merekalah yang pertama membuka jalan ke kota Madinah yang dulu masih bernama Yasrib. Faja'ala yuqri'an Al-Quran, dan mereka berdua mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah itu lebih dahulu Islam sebelum bertemu Nabi SAW. Dan itu berdasarkan perjuangan para sahabat dan pelopornya Mus'ab dan Ibnu Ummi Maktum. Summa ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad, summa ja'a Umar ibn Khattab. Kemudian baru sahabat lain datang. Baru sahabat yang datang Ammar bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu disusul oleh Umar bin Khattab dan seterusnya. Summa ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Nabi menuju ke Madinah, tentunya bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Barra, perawi hadis ini, menceritakan, fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bisyai'
tidak pernah aku melihat penduduk Madinah segembira itu ketika datang Nabi. Tidak pernah kulihat penduduk Madinah lebih gembira kecuali ketika mereka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farahahum bihi hatta ra'aitul wala'id was-sibyan. Sampai aku melihat anak-anak dan yang masih kecil, balita, itu pun berdiri di jalan dan mereka berkata, yaqulun haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa fama jaa. Jadi semuanya bersorak-sorai, bergembira ketika pas Nabi masuk ke Madinah. Mereka mengatakan telah datang Nabi, telah datang Nabi kepada kita. Jadi begitu senangnya kaum Ansar dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qara'tu sabbih isma rabbikal a'la fi suwarin misliha. Dan sampai aku membaca ke ayat sabbih isma rabbikal a'la dan beberapa surat semisal itu. Nah, ini maksudnya bahwa ternyata surat sabbih isma rabbikal a'la itu sudah diajarkan di Madinah sebelum Nabi hijrah. Ini menjadi dalil bahawa surat ini lebih kuat, dia adalah surat Makkiyah. Karena dari Mekah sudah ada, lalu dibawa oleh dua sahabat ini ke Madinah. Baik, yang penting intinya dalam hadis ini bahawa begitu senangnya penduduk Madinah dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka bersenandung dengan kalimah tala'al badru alaina, ya, dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja fadilah surat ini? Kami mendapatkan beberapa keterangan dari hadis yang sahih tentang fadilah surat Al-A'la. Di antaranya fadilah pertama yaitu surat Al-A'la adalah surat yang paling dicintai, disukai dan paling sering dibaca oleh Nabi di dalam salat ketika beliau menjadi imam. Jadi paling suka Nabi dan paling sering mengulang-ulang surat Al-A'la. Ada beberapa keterangan hadis yang menyebutkan Nabi membaca surat Al-A'la di beberapa salat-salat yang dihadiri oleh orang ramai atau ritual-ritual besar. Contohnya hadis dari Ali bin Abi Thalib riwayat Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hazihi surah sabbih isma rabbikal a'la. Ali mengatakan Rasulullah itu paling suka kepada surat sabbih isma rabbikal a'la. Dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah kalau melakukan salat witir yang jumlahnya 3 rakaat, maka pilihan beliau rakaat pertama selalu sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Jadi ini pilihan beliau witir. Kalau beliau lakukan witir dan beliau menjadi imam, maka bacaan rakaat pertama adalah sabbih isma rabbikal a'la. Nah, kapan beliau bisa mengimamkan witir? Tentunya kita tahu Rasulullah melakukan tarawih berjamaah itu hanya 3 malam. Setelah itu beliau tidak keluar lagi ke masjid karena khawatir diwajibkan tarawih. Ya. Jadi witir yang disuruh berjamaah itu hanya witir penggiring tarawih. Ya. Witir yang disuruh berjamaah atau disunnahkan untuk melakukannya berjamaah itu hanya witir di dalam bulan Ramadan yang mengiringi salat tarawih. Tapi kalau witir dilakukan sendirian, maka
Pilihan surat-surat ini dibolehkan untuk dibaca, tapi lebih utama kalau dibaca oleh imam di saat mengimamkan witir bersama makmum atau bersama jamaah. Witir adalah salah satu salat yang Rasulullah menasihati Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bithalathin. Rasulullah menasihatiku dengan 3 perkara. Yang pertama, untuk tidak meninggalkan salat duha. Yang kedua, jangan tinggalkan salat witir. Yang ketiga, hendaknya berpuasa setiap bulan di ayyamul bid, pertengahan bulan. Kata Abu Hurairah, semenjak aku dinasihati oleh Nabi untuk tidak meninggalkan 3 perkara itu, semenjak itu aku tidak pernah lagi meninggalkan 3 perkara itu. Jadi witir itu amalan penutup ibadah di malam hari. Sampai Imam Ahmad itu pernah mengatakan dalam kitab Al-Mughni, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su' wa la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Barang siapa yang meninggalkan witir dengan sengaja, artinya setiap malam tidak pernah witir, enggak pernah melakukan witir, maka dia termasuk golongan orang-orang yang buruk dan kesaksiannya tidak pantas untuk didengarkan. Jadi ini salah satu contoh pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan buruknya orang kalau tidak pernah witir. Karena ini amalan yang disuruh istiqamah oleh Nabi SAW. Kalau kita ragu-ragu, jadi untuk melakukan witir itu, kalau kita ragu-ragu tidak bisa bangun, atau kita yakin memang tidak bisa bangun di tengah malam, kita memang orang tipe lelah, mungkin pekerjaan kita melelahkan kita, nggak sanggup bangun di tengah malam, atau memang dari kecil kita memang punya keturunan nggak bangun di tengah malam, mulai dari nenek-nenek itu, mak-mak itu, ayah-ayah itu tidak pernah bangun di tengah malam, lahirlah kita pun begitu. Nah, model tipe begini sebaiknya lakukan witir setelah solat Isya. Jadi habis solat Isya, habis ba'diyah Isya itu cukup 1 rakaat minimal. Kalau mau lebih silakan. 3 rakaat lebih baik. Kalau mau 11 rakaat silakan. Ini tipe yang yakin tidak bisa bangun. Tapi kalau tipe yang yakin bisa bangun, maka lebih utama dia mengambil di tengah malam, selesai qiyamul lail. Selesai melakukan tahajud, lakukan di tengah malam penutup ibadah. Bagi mereka yang ragu-ragu, yang tipenya di lahap-lahap kambuhan, sekali-sekali bangun, 20 kali tidak bangun. Bangun lagi sekali, 20 kali lagi tidak bangun. Kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidak. Kalau lagi sesak kencing, bangun. Tidak sesak kencing, dia tidak tahu apa-apa. Yang model tipe-tipe begini, maka untuk mengamankan diri, lebih bagus ambil juga setelah solat Isya atau setelah ba'diyah Isya. Oh, kalau terbangun nanti, maka tidak perlu mengulang witirnya. Seandainya terbangun nanti untuk tahajud, maka tidak perlu mengulang witirnya. Karena Rasulullah mengatakan, la witrani fil lailah. Tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Baik, jadi jemaah melakukan Allah. Rasulullah memilih untuk membaca Sabbihisma Rabbikal A'la ketika solat tarawih atau witir pengiring tarawih. Kemudian ada hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidain wa fil jum'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghashiyah. Rasulullah itu kalau salat 2 hari raya atau salat Jumaat, maka pilihan ayat beliau rakaat pertama adalah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan rakaat kedua hal ataka hadisul ghashiyah, iaitu al-ghashiyah. Jadi kembali beliau sallallahu alaihi wasallam
memilih 2 hari raya Jumaat yang dibaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Walaupun bukan wajib, tapi ini pilihan yang beliau sukai.